Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Ya gimana daring di rumahnya? Semoga selalu menyenangkan ya. Kita masih COVID, mudah-mudahan COVID-nya segera berakhir dan anak soleh dan soleha cepat kembali ke sekolah. Iya. Sebelumnya Umi akan memperkenalkan, nama Umi adalah Umi Nurmalina, bisa dipanggil Umi Lina ya. Jadi Umi Lina ini sementara menggantikan Umi Lia karena berhubung Umi Lianya masih sakit dan Umi yang akan mengajar kalian semua ya. Salam kenal ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita hari ini akan belajar pendidikan agama Islam kelas 2. Nah, kelas 2 ini kita akan belajar tentang pelajaran 8, sikap berani. Di halaman berapa ini? Di halaman 93. Nah, kita di sini akan belajar tentang sikap berani dari keteladanan Nabi Soleh alaihissalam. Nah, coba dilihat nih bukunya. Kalau belum tahu, di sini ada 93 kisah Nabi Saleh alaihissalam. Nah, jadi di sini Umi akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Sikap berani Nabi Saleh itu seperti apa? Umi akan menceritakan semuanya. Lihat ya penjelasan Umi. Nah, Nabi Saleh alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Apa kaum Samud? Ya, pada zaman dulu itu ada kaum disebut dengan kaum Samud. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk kaum Samud. Peninggalan kaum Samud ini masih ada sampai sekarang. Nah, disebut dengan Madain Saleh. Nah, ini contohnya. Ini dimaksud dengan Madain Saleh. Ya, gambar ini seperti bebatuan ini disebut dengan Madain Saleh. Lanjutkan. Kaum Samud itu pada zaman dulu mereka hidup makmur, mereka tinggal di tanah yang subur, kemudian mereka hidup makmur, mereka mempunyai banyak hewan ternak, beranak banyak, gemuk ya. Nah, bangunan mereka, rumah mereka itu megah dan besar. Kaum Samud diberikan kemakmuran oleh Allah SWT. Kemakmuran kaum Samud membuat mereka melupakan Allah SWT karena mereka sudah merasa mampu dan mereka tidak lagi ingin menyembah Allah. Akhirnya mereka melupakan Allah SWT. Kaum Samud itu apa? Tidak bersyukur kepada Allah. Mereka pun menyembah berhala. Ya, lalu apa kata Allah? Allah mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk kaum Samud, kepada kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam itu mendatangi kaum Samud dan menyuruh mengingatkan kaum Samud untuk mengingat Allah, ya, agar kaum Samud mengingat Allah dan menyembah Allah. Kemudian untuk bersyukur kepada Allah. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengingatkan bahwa Allah SWT yang telah memakmurkan mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendengarkan seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun menolak secara terang-terangan apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berputus asa. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terus mengajak kaumnya untuk berdakwah dan menyembah Allah. Nah, itu cerita dari kaum Samud. Nah, Umi lanjutkan. Di sini kaum Samud mengingkari janji. Apa itu mengingkari janjinya? Nah, mengingkari janji ini adalah pada suatu hari kaum Samud ini mendatangi Nabi Saleh. Hai Saleh, aku ingin membuktikan perkataanmu, kata Samud. Apa? Kata Nabi Saleh. Coba kamu meminta kepada Tuhanmu
untuk mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar itu, kata kaum Samud. Dengan hati yang ikhlas dan tulus, Nabi Saleh pun meminta kepada Allah untuk mengeluarkan unta betina dari dalam batu besar. Yang dikatakan kaum Samud apa? Apabila kamu benar unta betina itu keluar dari dalam batu itu, kami akan menyembah Allah, kata kaum Samud. Kami akan beriman kepada Allah, kata kaum Samud. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, meminta agar Allah mengabulkan doanya supaya unta betina itu keluar dari dalam batu besar. Tidak lama kemudian apa nak yang terjadi? Unta betina itu keluar dari dalam batu besar. Apa yang terjadi? Yang terjadi kaum Samud terperangah melihatnya. Ya, kaum Samud tadi terperangah, mereka terheran-heran apakah ini benar. Kemudian sebagian dari kaum Samud beriman dan menyembah Allah karena mereka percaya itu adalah ciptaan Allah. Dan apa yang terjadi? Tapi sebagian besar tidak percaya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengingkari janji. Mereka mengingkari janji, tetap mereka tidak akan menerima dan masuk ke dalam Islam, menyembah Allah. Mereka tidak peduli dengan perkataan Nabi Saleh. Unta betina itu mengeluarkan air susu yang sangat banyak dan diminum oleh kaum Samud sampai tidak pernah habis, karena itu kekuasaan Allah SWT. Tetapi mereka tidak peduli. Akhirnya kaum Samud itu mereka mempunyai otak yang licik. Mereka berusaha untuk membunuh unta betina. Akhirnya unta betina itu pun mati terbunuh oleh kaum Samud. Datanglah kaum Samud kepada Nabi Saleh. Hai Saleh, untamu telah kami bunuh. Coba timpakan azab kepada kami apabila Tuhanmu benar, kata kaum Samud. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Saleh? Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanah dari Tuhanku, tetapi kalian tidak mempercayai aku. Tunggu, azab Allah akan menimpa kalian, kata Nabi Saleh. Atas perintah Allah, Nabi Saleh Salam dan kaumnya pergi meninggalkan kota itu. Kemudian setelah Nabi Saleh Alaihissalam dan kaumnya pergi, Allah menimpakan azab kepada mereka yang mengingkari janji tersebut. Apa azabnya? Azabnya adalah Allah menimpakan gempa bumi yang sangat dahsyat. Akhirnya kaum Samud bergelimpangan jatuh kena gempa bumi tersebut. Itu cerita dari Nabi Saleh Alaihissalam. Nabi Saleh Alaihissalam ini mempunyai sikap yang sangat berani, tidak berputus asa, terus berdakwah meskipun kaum Samud telah menolak ajakan Nabi Saleh. Nabi Saleh tetap terus berusaha mengajak dalam kebaikan, terus berdakwah, terus meminta agar menyembah Allah, bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah. Nabi Saleh tidak pernah putus asa. Jadi hikmahnya yang kita ambil dari kisah Nabi Saleh Alaihissalam ini, kita harus mempunyai sikap yang berani. Nah, di sini Umi sudah menuliskan sikap-sikap yang harus kalian teladani dari kisah Nabi Saleh. Ini ya. Kisah Nabi Saleh Alaihissalam. Yang pertama, berani berbuat baik dalam segala hal. Intinya apa? Berani berbuat baik dalam segala hal. Nah, dalam segala hal itu apa aja? Apabila kita dituduh mencuri atau kita tidak merasa mencuri, kita harus berbuat baik, kita harus
saya tidak mencuri, saya benar. Intinya kita harus berbaik-baik dalam segala hal. Yang kedua ini apa? Tidak putus asa untuk mengajak kepada kebaikan, ya. Nah intinya dalam apapun keadaan kita, dalam bagaimanapun kita harus mengajak kepada kebaikan, mengajak orang tua kita dalam kebaikan. Kalau contohnya di sini di rumah, ayah bunda ayo kita sholat, ayah bunda ayo kita sedekah, itu kan mengajak dalam kebaikan. Ya anak soleh dan soleha. Yang ketiga ini berani mengajak teman untuk berbuat baik. Nah iya benar, berani berman, ayo kita menyumbang ini, ayo kita menolong ini, menolong adik yang sedang terjatuh, kita menyumbang bersedekah kepada kaum yang miskin. Intinya mengajak teman untuk berbuat baik, ya. Yang keempat ini terus menerus berusaha dan berdoa kepada Allah agar diberi kebaikan, ya nak. Jadi intinya dimanapun kita berada, di kapanpun kita harus berusaha untuk berdoa kepada Allah agar selalu diberi kebaikan. Mau tidur pun kita berdoa, dalam perjalanan kita berdoa, dalam rumah pun kita berdoa, karena kita memohon kepada Allah dari hidup dan mati kita sampai mati kita selalu mencapai ridho Allah, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita mau belajar, mau makan, dimanapun kita harus berdoa kepada Allah, karena Allah suka kepada hambanya yang selalu berdoa kepadanya, ya. Nah, tidak merusak ciptaan Allah. Iya, tidak merusak ciptaan Allah. Apa contohnya tadi? Kaum Samud merusak yang telah Allah ciptakan, unta betina yang keluar dari dalam batu besar itu, dia merusak ciptaan Allah. Jangan seperti itu. Contohnya dalam lingkungan kita, jangan merusak ciptaan Allah, tidak membunuh hewan, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Akhirnya sampah tersebut meluap di lingkungan kita. Akhirnya apa? Ciptaan Allah itu rusak. Tidak menebang pohon sembarangan. Intinya kita sebagai anak soleh dan soleha mudah-mudahan bisa meneladani kisah Nabi Saleh yang mempunyai sikap berani, bertanggung jawab, tidak putus asa, dan selalu berkata benar, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, kisah Nabi Saleh alaihissalam. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak soleh dan soleha dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan anak soleh mempunyai sikap yang berani dalam kebaikan, ya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.